Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini kami datang di hadirat Tuhan, mengenang kasih Kristus, mengenang masa-masa Tuhan menghadapi penderitaan. Tuhan, hadirlah dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati hamba-Mu yang sederhana ini, berkati mulut bibir hamba-Mu. Hamba-Mu bukan siapa-siapa, tapi hamba-Mu mohon Tuhan, apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, kiranya berkenan dan berasal daripada Tuhan. Dan kami yang mendengarkan dan yang memperdengarkan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Waktu yang begitu singkat ini kami serahkan di dalam nama-Mu, karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini kita diberikan waktu dan kesempatan untuk mengikuti ibadah pada malam Pasion yang pertama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masa-masa malam Pasion atau masa-masa Prapaskah adalah masa-masa khusus bagi kita untuk merenungkan kembali bagaimana perjalanan sengsara, perjalanan kematian, selanjutnya nanti dilanjutkan dengan kebangkitan Yesus. Dalam kehidupan manusia, secara khusus kita anak-anak Tuhan yang masih perlu tuntunan, anak-anak Tuhan manusia yang lemah, manusia yang tak berdaya. Sering sekali kita takut ketika kita mendengar namanya kematian, ataupun kita takut yang namanya kehilangan orang-orang yang terkasih, kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan. Itu manusiawi yang kita hadapi. Secara khusus mungkin anak-anak muda, Tuhan, saya kan masih muda, saya belum siap untuk menghadapi namanya kematian. Tuhan, kan saya masih keluarga muda, anak saya masih kecil, masih banyak hal-hal yang belum saya dapatkan, masih banyak hal-hal yang belum saya kerjakan untuk Tuhan, bahkan kehidupanku belum layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak sekali hal-hal yang membuat kita secara manusia ketika membicarakan kematian ataupun kehilangan, bahkan kita tidak mau mengatakannya. Bagaimana kita mati, Tuhan, saya belum siap, belum waktunya. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, hari ini Tuhan Yesus mengingatkan dalam Yohanes 12 ayat 24, Yesus memberikan prinsip paradok kerajaan Allah. Dia memberitakan kematiannya sendiri dan menunjukkan kepada kita apa tujuan dari hidup dan matinya Kristus. Yesus berkata, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Kemudian Yesus juga menekankan pada ayat yang ke-27. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada hari ini, mati untuk hidup dan berbuah, mengajak kita untuk belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus bahwa kematian terhadap diri sendiri adalah jalan menuju kehidupan yang sejati dan tujuannya tentu untuk berbuah banyak. Serta dengan tegas Kristus mengatakan, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita lebih jauh untuk melihat bagaimana Kristus menghadapi pergolakan batin ketika dia menceritakan bagaimana ia datang dan tujuannya, yaitu untuk mati, untuk menyelamatkan. Kita melihat dulu teks kita pada malam hari ini yang diambil dari Yohanes 12.
Latar belakang sebelum teks ini dari Yohanes 12:20 sampai 36, kita melihat kembali bagaimana dua peristiwa penting yang malam Pasion pertama kemarin kita mengenang, bagaimana Kristus Yesus diurapi di Betania oleh Maria. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Ayat 7 berkata demikian, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sikap yang menunjukkan pada persiapan penguburannya 6 hari sebelum masa-masa Kristus benar-benar masuk ke dalam masa-masa kematiannya. Maria mengurapi kaki Yesus. Dan Yesus membiarkan itu sebagai peringatan untuk hari penguburannya. Serta di hari Minggu kemarin, bahkan di tempat kita sekarang masih kita lihat ada daun-daun palem. Yesus masuk ke Yerusalem. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19, di mana Yesus dieluk-elukan. Yesus disambut orang banyak, dia datang sebagai raja. Yang kita kenal, yang kita kenang sebagai Minggu Palmarum. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari kedua peristiwa ini justru sangat kontras dengan pernyataan Yesus selanjutnya, bahwa jalan yang akan dia tempuh, jalan yang akan dia lalui, bukanlah jalan kemuliaan seperti orang-orang di Yerusalem mengeluk-elukannya, seperti orang-orang mengharapkannya bahwa Mesias akan tetap hidup, memimpin sebagai raja, memimpin sebagai orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang akan dihormati selayaknya sebagai raja-raja yang ada di dunia pada saat itu. Banyak sekali orang-orang memikirkan dan mengharapkan Kristus, Raja yang penuh dengan kehormatan dan kejayaan menurut ukuran dunia. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan, bukan ukuran manusia, melainkan jalan saliblah, penderitaanlah, dan kematianlah, itu yang dia pilih. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari peristiwa ini terjadi pada di akhir-akhir masa pelayanan Yesus menjelang ia menyelesaikan misinya di dunia dan kembali kepada Bapa. Dalam Yohanes 12 ayat 35 dia mengatakan, hanya sedikit lagi waktu. Dengan demikian teks ini menandai transisi penting dari pelayanan umum Tuhan Yesus Kristus menuju penderitaan dan penyalipannya sebagai bagian dari misi tunggalnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Tuhan kita sebelum dia mengorbankan nyawanya, saya akan menyampaikan sebuah kisah nyata. Beberapa tahun lalu dikatakan ada seorang bapak tua yang tiba-tiba datang kepada anak, cucu dan menantunya dari kota yang jauh. Perjalanannya kurang lebih 20 jam, hampir 1 hari ya. Dan dikatakan dalam cerita ini, bapak ini kira-kira berumur 71 tahun. Sangat terlihat kelelahan karena perjalanannya memang cukup jauh dan mengendarai sebuah bis. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saat sampainya bapak tersebut kepada keluarga, anak, cucu dan menantunya, terpancar sukacita yang begitu besar. Bapak itu memeluk anaknya dengan sangat gembiranya. Dia memeluk dan mencium cucunya yang masih berumur kira-kira 1 atau 2 tahun. Dia sangat bersukacita.
Dia sudah datang, dia sudah sampai, walaupun usianya sudah tua, dia berbahagia dapat menemui anak, cucu, dan menantunya didapatinya mereka sehat dan penuh dalam sukacita. Dalam keheningan, kegembiraan di tengah keluarga ini, kira-kira 1-2 jam mereka bercengkrama. Dia sempat juga bermain dengan cucunya yang sudah lama tidak dia jumpai. Tiba-tiba bapak ini berkata, "Saya pamit mau pulang." Sudah barang tentu anak dan menantunya pun terkaget-kaget, seolah-olah tidak percaya. Bapak kan baru nyampe, baru 1 atau 2 jam bapak sampai, kok sekarang sudah pamit mau pulang? Ada apa sebenarnya? Kenapa bapak mau pulang? Apakah ada yang salah dengan penyambutan kami? Atau apa yang terjadi sehingga bapak kok langsung mau pulang? Enggak nginap dulu, enggak makan dulu, enggak. Lalu sang bapak mengatakan demikian, "Aku datang hanya untuk melihat dan memastikan anak, cucu, dan menantuku sehat dan bahagia. Dan aku sekarang sudah melihatnya, kalian dalam keadaan sehat, dan aku berbahagia melihat keadaanmu sekarang. Tujuanku sudah selesai. Tujuanku sudah tercapai. Aku harus pulang." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini menunjukkan sebuah kasih dari seorang bapak yang dinyatakan dalam waktu yang sangat singkat dengan pengorbanan, bisa kita katakan pengorbanan yang sangat besar. Di usia 71 tahun, naik bis kurang lebih 20 jam, hampir 1 hari 1 malam. Berjumpanya hanya 1-2 jam. Dan pulang karena tujuannya sudah selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, melihat dari cerita ini, jika seorang manusia saja rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk sebuah tujuan yang dia anggap penting, untuk bertemu dengan anak, cucu, dan menantunya, terlebih lagi Yesus Tuhan kita, Raja kita yang datang dari sorga ke dunia ini, dia mau merendahkan dirinya. Dia mau meninggalkan keilahiannya, melepaskan keilahiannya. Ia mau datang. Ia mau turun. Tidak ada maksud apa-apa selain satu tujuan yang ia sendiri sudah tegaskan. Sebab untuk itulah aku datang. Bapak Ibu jemaat, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, teks perenungan kita pada hari ini, ayat 20-36 ini menceritakan, diawali dengan tadi disampaikan adanya permintaan dari orang-orang Yunani untuk bertemu dengan Yesus. Mereka menyampaikan permintaan itu kepada Filipus, dan Filipus sampaikan kepada Andreas, lalu diteruskan kepada Yesus. Apa tanggapan Yesus ketika ada orang-orang yang mau menemuinya? Yesus berbicara bahwa saatnya telah tiba untuk anak manusia itu dimuliakan. Tidak ada waktu lagi, saatnya telah tiba. Di tengah perkataan itu, Yesus menyampaikan pergumulannya menjelang penderitaannya, namun menegaskan bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk melewati salib, sehingga semua orang akan tertarik kepadanya ketika ia ditinggikan. Ayat 27 berkata, "Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan kepada Bapa? Selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini." Yesus mengatakan, "Aku datang ke dunia ke dalam saat-saat masa-masa persiapan
kematian. Tujuanku hanya untuk itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat 27 ini tertulis, jiwaku terharu. Kata terharu berasal dari bahasa Yunani, dijelaskan taraso. Dalam berbagai terjemahan diterjemahkan taraso. Jiwaku sangat gelisah, jiwaku tergoncang. Yesus pada saat itu mengalami kecemasan, gelisah hatinya, galau, cemas, takut sebagai manusia. Kristus datang sebagai manusia, dan saat-saat menanti masa-masa kematiannya, aku terharu, kata Yesus. Taraso, dia sangat tergoncang. Secara manusia menghadapi salib itu tidak mudah. Yesus sangat berduka cita, dia sangat bersedih ketika dia akan mengetahui bahwa saatnya tidak lama lagi. Kata terharu juga bisa menggambarkan betapa jiwa Yesus terguncang, betapa hatinya gelisah. Di satu sisi dia juga ingin hendak menjelaskan, saat itu Yesus benar-benar 100% manusia dan 100% Allah. Ia mengalami pergumulan batin yang begitu serius. Dan sekali lagi saya bilang, tidak mudah ketika manusia yang walaupun kita tidak tahu kapan kita mau dipanggil, tapi kita menghadapi sakit penyakit. Tuhan, aku belum siap. Dan Yesus pada saat itu pun menunjukkan bagaimana ada sebuahnya perjuangan untuk menghindari salib. Apakah aku bilang kepada Bapa bahwa aku tidak mau mengambil bagian ini? Tapi apa kata Tuhan? Tidak. Sebab untuk itulah aku masuk ke dalam saat ini. Jelas tidak seorang pun menginginkan kematian di usia. Kalau kita melihat Yesus berusia 33 tahun, di usia yang muda. Sekali lagi saya katakan, tidak ada seorang pun ingin mati dalam kehinaan seperti Kristus meninggal mati di kayu salib. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus? Karena salib pada konteks zaman Yesus merupakan metode eksekusi paling kejam, memalukan. Mati di kayu salib adalah untuk penjahat kelas kakap, penjahat yang paling hina, seorang budak ataupun pemberontak yang melawan pemerintahan. Dan Yesus mengalami pergumulan batin yang begitu nyata. Tapi dengan tegas Yesus mengambil komitmen, dia tidak akan mundur meski jiwanya terguncang. Karena ia melihat tujuan dari penderitaan itu, ia dah menggenapi misi keselamatan, mati supaya manusia beroleh hidup, hidup di dalam dia, hidup dalam kebenaran, dan hidup dalam terangnya, bahkan hidup untuk berbuah. Maka Yesus menegaskan, tidak, sebab untuk itulah aku datang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, frase atau kata sebab untuk itu merupakan gabungan kata sebab, untuk, dan itu berarti itulah alasan atau motivasi atau memang itulah tujuan dari Kristus dari sesuatu yang sedang dibicarakannya. Sebab untuk itu tujuannya tidak lain tidak bukan seperti seorang bapak tadi datang, tujuannya cuma satu, tidak ada tujuan lain. Tidak mengambil kesempatan sekali datang bisa bertemu dengan keluarga yang lainnya, tidak. Sama dengan Kristus, tujuannya, alasannya datang ke dunia sebab untuk itu. Yesus hendak menjelaskan itulah alasan dan tujuan utama dia datang ke dunia. Tujuan, agenda tunggal, tidak ada yang lain
misi tunggal, hanya untuk itu, mati agar manusia, agar Bapak Ibu dan saya beroleh kehidupan. Yesus hendak menyatakan bahwa seluruh jalan penderitaan dan salibnya adalah bagian dari rencana Allah yang memang menjadi tujuan kedatangannya dari awal. Untuk memberi saya hidup, untuk memberi Bapak Ibu hidup, untuk memberikan keselamatan bagi kita, orang-orang yang berdosa, bagi orang-orang di seluruh dunia yang datang mengaku dan percaya kepadanya. Dan lebih dari itu Bapak Ibu, Yesus mengatakan bagi dia, salib itu bukanlah suatu kebetulan atau kecelakaan, rancangan manusia, tidak disengaja, tidak, melainkan bagian dari rencana Allah yang sudah ditetapkan untuk misi penyelamatan manusia. Lalu bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya mengenang bagaimana dia menyampaikan, bagaimana dia menyatakan bahwa Kristus akan mati. Sebagai manusia dia terguncang. Bagaimana Yesus mati untuk hidup dan berbuah? Akan orang-orang seperti kita akan melihat dan kita akan memahami beberapa poin. Sebagai anak-anak Tuhan kita akan melihat, yang pertama, Yesus dikatakan sebagai biji gandum yang memuliakan Allah. Dalam teks tadi disebutkan beberapa orang Yunani ingin bertemu Yesus. Ini adalah tanda bahwa jamnya, waktunya, saatnya sudah tiba. Saat di mana Yesus tidak hanya melayani orang-orang Yahudi saja, tetapi saatnya sudah tiba, bukan untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk seluruh dunia. Dia menegaskan kemuliaan itu datang kalau tidak akan datang kalau dia masih hidup. Seperti biji gandum, kemuliaan itu datang melalui kematiannya di kayu salib. Yesus tahu bahwa jalan ke salib itu berat. Jiwaku terharu, jiwaku terguncang, hatiku gelisah, tetapi aku tetap menjalankan misi tunggal. Yesus memilih untuk patuh. Ia tidak meminta untuk diselamatkan dari saat-saat yang mengerikan tersebut, melainkan meminta Bapa untuk memuliakannya. Mati bagi Yesus berarti melepaskan kehendak diri untuk taat total kepada kehendak Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah Tuhan kita. Yesus adalah tujuan hidup kita. Yesus adalah teladan kita. Kalau Yesus disebutkan sebagai biji gandum yang memuliakan Allah, mari kita sebagai orang yang percaya, yang mengikuti teladan, yang memiliki tujuan dan yang mengagungkan Tuhan, yaitu Kristus Yesus, mari kita meneladani dia sebagai biji gandum. Harus adanya pengorbanan, menundukkan diri, mau mati untuk bisa hidup bagi Tuhan dan untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, Yesus dikatakan mati untuk hidup. Ayat 25, Yesus berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dunia jelas mengajarkan kita untuk mempertahankan diri, mencari aman, mencari kenyamanan, hidup dengan penuh keegoisan, hidup dengan penuh keangkuhan. Biarlah orang lain sakit, yang penting saya sehat. Biarlah orang lain tidak berhasil, yang penting saya jaya. Biarlah orang lain di bawah,
saya di atas. Bahkan lebih kejam. Kalau bisa, saya biarlah tetap hidup. Biarkan orang lain yang duluan mati. Orang lain tidak ada boleh yang bisa melebihi, merasa lebih hebat dari saya. Tetapi hari ini Yesus mengatakan, kalau dia datang, tujuannya mati dan untuk menghidupkan orang-orang yang seperti kita, untuk menghidupkan orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Yesus mengajarkan kebalikan dari apa yang kita pikirkan di dunia yang semakin jahat ini. Mati berarti mematikan segala ego dan keangkuhan kita. Mati berarti mematikan rasa takut, rasa kehilangan, rasa kenyamanan duniawi kita. Mati berarti mau melepaskan keinginan dan mengendalikan hidup kita sendiri, tetapi menyerahkan hidup kita kepada Sang Pemiliknya, yaitu Kristus. Perlu kita ingat Bapak Ibu, apapun yang ada dalam kehidupan kita saat ini, kesehatan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, kita hanya diizinkan oleh Tuhan untuk mengelola, bukan memiliki sepenuhnya. Maka hari ini, mari kita serahkan apa yang ada dalam diri kita, kesehatanku, ketidakberdayaanku, keluargaku, apapun yang saya miliki Tuhan, sepenuhnya atas kendali Tuhan. Saya sebagai pengelola dan Tuhanlah pemiliknya, dan kita diajak untuk melakukan, untuk mengerjakan apapun yang sudah Tuhan berikan bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir dan yang ketiga, Bapak Ibu, Yesus dikatakan berbuah banyak. Dalam ayat 32 dia mengatakan, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ketika kematian Yesus, ia ditinggikan di kayu salib, tidak berakhir, tidak cukup batas di kayu salib saja. Tidak berakhir tragis di Bukit Golgota begitu saja, melainkan menghasilkan buah, menghasilkan keselamatan, menghasilkan membangunkan hidup baru, dan kasih yang terbesar diperlihatkan dengan kematiannya. Kita mengerti kasih yang terbesar, anugerah yang terindah, ketika Kristus menyerahkan nyawanya dan menyelamatkan kita. Dan kita saat ini adalah buah daripada kesaksian, daripada apa yang kita baca, daripada apa yang kita dengar, dan kesaksian bagi orang-orang yang sudah mendahului kita. Kasih yang begitu besar, anugerah yang begitu indah, begitu dalam, begitu tulusnya cinta itu bagi kita orang-orang yang hina ini. Kalau kita bandingkan di dunia, tidak ada satupun bandingan kasih Bapa, kasih seorang Bapa, kasih Yesus Kristus kepada kita, orang-orang yang berdosa. Sehingga Yesus mengatakan kematiannya tidak begitu saja, tidak berhenti di situ saja, tetapi kematiannya membawa buah. Buahnya adalah pengorbanan yang dilakukan dengan kasihnya. Dan berbuah juga dalam konteks berarti hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Kita juga dituntut untuk berbuah dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Mari kita tunjukkan
buah-buah kerendahan hati yang mau memuliakan Tuhan, sekalipun dalam keadaan yang kurang baik sekalipun, kita mau tetap memuliakan Tuhan. Kita tidak melupakan Dia. Kita tetap ingat kepada Tuhan bukan pada saat kita aman-aman saja. Dalam keadaan yang kurang baik sekalipun, mari kita belajar, kita tetap ingat kepada Tuhan. Karena memang tidak ada tempat lain di bawah dunia ini yang melebihi kuasa Yesus, yang mampu menolong kita dalam keadaan apapun. Dan hari ini kita diundang untuk bertumbuh dan berbuah dalam segala keadaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbuah seperti apa yang Yesus lakukan terkadang begitu sulit kita lakukan. Dalam hal kecil saja, misalnya dalam hal mengucap syukur. Terkadang kita begitu gampang mengucapkan terima kasih Yesus, terima kasih Bapa atas segala pengorbananmu, atas anugerahmu, atas penebusan dosamu, ketika kita dalam keadaan baik-baik saja. Namun hari ini kita melihat bagaimana perjuangan Yesus ketika Dia mau menghadapi kesengsaraannya. Dalam keadaan yang sulit, justru Dia mengajarkan untuk tetap memuliakan Bapa. Walaupun terkadang dalam kehidupan dunia ini, dalam keadaan sulit, dalam keadaan sakit penyakit, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan yang tidak baik, terkadang kita mengutuk Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau? Apakah Tuhan tidak melihat penderitaanku? Apakah Tuhan tidak melihat tangisanku? Hari ini, melalui perenungan kita pada malam ini, kalau Yesus sebagai Raja, Dialah Tuhan, Dialah yang empunya segalanya. Kalau Dia saja mau datang turun, mau menyerahkan dirinya untuk kita, mau menggantikan kita yang seharusnya kita dibinasakan, tetapi dengan tegas Dia mengatakan tidak. Sebab untuk itu, sebab untuk inilah aku datang, aku masuk dalam perjalanan penderitaan ini, karena untuk kita, supaya kita diangkatnya, supaya kita ditebusnya. Bapak Ibu, luar biasa. Oh Yesus, mari kita katakan dalam hati kita, tiada Kau perhitungkan lagi ya Tuhan. Tiada Kau ingat lagi Tuhan segala kesalahan celaku, bahkan kutukan yang mungkin keluar dari mulut kita. Tuhan tidak perhitungkan lagi. Dia mau mengambil perjalanan penderitaan. Dia mau menyelesaikan misinya. Dia mau menyelamatkan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, masa Prapaskah malam Pasion yang kedua ini memanggil kita untuk memeriksa diri kita. Apakah kita masih seperti biji gandum yang belum mau jatuh ke tanah, yang belum rela mati untuk jatuh, terkubur, dan kemudian tumbuh? Apakah kita masih menggenggam erat hidup kita sendiri, tidak mau terbuka dengan orang lain, tidak mau datang kepada Tuhan, masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, sehingga kita tidak pernah berbuah, hidup kita tetap sendiri? Ataukah kita sudah berani merendahkan diri kita, jatuh ke tanah, mau mematikan ego kita, mau mematikan kehendak kita, dan membiarkan Tuhan yang memegang kendali hidup kita, dan Tuhan memakai hidup kita ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan?
Mari kita tundukkan hati dan kepala kita di hari-hari menjelang Paskah. Kita berjalan mematikan amarah kita, mematikan ketamakan kita, mematikan kesombongan kita, agar hidup kita menghasilkan buah kebaikan, menghasilkan kedamaian dan kasih. Hanya melalui salib, hanya melalui kematian, kita akan mengalami kebangkitan dan hidup baru, dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, melalui malam Pasion ini juga kita diingatkan, kita harus merespon dengan ucapan syukur dan berterima kasih atas segala kasih dan pengorbanannya. Karena Yesus datang bukan tanpa tujuan, tetapi dengan tujuan, dan dengan tujuan utamanya, bukan tujuan sambilan, yaitu supaya manusia beroleh hidup di dalam Dia, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam terangnya. Apakah kita mau hidup dengan tujuan kita sendiri, atau hidup seturut dengan tujuan bagi kita? Biarkan Tuhan yang menuntun hidup kita. Jika kita mau hidup seturut tujuan Tuhan, biarkan Tuhan mengendalikan hidup kita. Biarkan Tuhan yang memimpin hidup kita. Mari kita mau mati, melepaskan kehendak diri, dan mengikut Yesus. Mari kita hidup menemukan kehidupan kekal yang sejati, yang datangnya hanya daripada Tuhan, tidak ada lain. Dan mari kita berbuah, hidup untuk melayani dan untuk memuliakan Tuhan dimanapun, kapanpun. Selagi ada kesempatan, perbuatan baik sekecil apapun, ketika ada kesempatan, mari kita berbuah dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Begitu besar anugerah Tuhan. Tuhan, kami melihat, kami mengenang perjalanan Via Dolorosa, penderitaan, salib yang mengerikan, salib yang hina, Engkau lalui. Engkau memberitakan kematian-Mu. Yesus sebagai manusia, Kau terguncang. Seperti di Taman Getsemani, bagaimana peluk keringat itu mencucur seperti darah ketika Tuhan mau menghadapi penderitaan yang sangat amat sedih, yang sangat menderita. Tuhan, seharusnya kami yang harus dibunuh, yang harus disalibkan, yang harus menderita karena dosa-dosa perbuatan kami. Tetapi Tuhan menyatakan, sebab untuk itulah aku datang. Tujuanku tidak lain tidak bukan untuk mati dan hidup dan berbuah banyak, menarik orang-orang lebih banyak lagi datang kepadaku dan memuliakan Bapa. Terima kasih. Kami mohon Tuhan pimpin hidup kami dalam kelemahan kami sebagai manusia. Kuatkan kami, teguhkan kami. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan sebagai manusia dalam segala penderitaan, kesusahan, kesulitan dalam kehidupan kami tetap mampu melihat bagaimana anugerah Tuhan begitu besar, bagaimana Tuhan telah menganugerahkan keselamatan melalui salib penderitaan. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus, dimuliakan kini, sekarang, dan sepanjang segala masa. Malam hari ini kami mau berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan GMI Getsemani Bengkulu dalam masa-masa malam Pasion Prapaskah, mendekati Jumat Agung, kematian Tuhan kami, Raja kami, Juru Selamat kami. Biarkan hati kami kembali merefleksikan begitu besar pengorbanan-Mu. Biarkan hidup kami selalu ingat untuk mengucap syukur. Kalaupun kami bisa hadir,
Kalaupun bisa kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, kalaupun kami bisa melakukan segala hal dalam kehidupan kami pada saat ini, itu karena Tuhan. Bukan karena hebat dan mampu kami, bukan karena kekuasaan kami, tetapi semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Maka Tuhan ingatkan kami untuk kami selalu mengenang bagaimana perjalanan penderitaan itu menguatkan, bahkan menghidupkan dan memampukan kami sampai saat ini. Kami juga berdoa bagi para pelayan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang ambil bagian dalam malam Pasion yang ketiga, Jumat Agung, bahkan di Paskah, ibadah Paskah dan juga perayaan Paskah. Seluruh panitia yang sudah dibentuk di gerejamu, Tuhan berkati, Tuhan pakai, Tuhan jadikan sebagai sarana, sebagai alat. Seluruh jemaat Tuhan yang berpartisipasi dalam segala persiapan, mengenang, menyambut, bahkan merayakan kebangkitan Kristus, pakai jemaat Tuhan, pakai panitia perayaan Paskah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan juga firman Tuhan yang akan diberitakan, sehingga semakin menguatkan kami, sehingga semakin membuat kami mengerti pengorbananmu yang begitu besar. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kalaupun ada jemaat kami dalam keadaan yang kurang sehat, sehingga tidak dapat hadir dalam persekutuan malam Pasion, Tuhan berkati, berikan penghiburan, kekuatan, kesehatan melalui obat-obatan yang mereka konsumsi, makanan yang mereka konsumsi menjadi sarana penyembuhan, keluarga yang mendampingi Tuhan pakai, sehingga memotivasi mereka, memberikan pengharapan baru, iman yang kuat, berpengharapan kesembuhan datangnya daripada Tuhan. Dan Tuhan akan menjamah, Tuhan akan memulihkan, sehingga di waktu-waktu mendatang mereka dapat hadir membawa ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di doa kami, permohonan kami, di dalam dan demi nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.